Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina, kelas Agribisnis B 2018, NIM A01181327. Di sini saya akan mempresentasikan substansi dari manajemen risiko pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi di Provinsi Papua. Adapun latar belakang dari persaingan usaha jasa industri konstruksi pada era globalisasi yaitu sangat ketat. Di samping akibat hadirnya konstruksi asing ke pasar domestik, juga tuntutan transparansi sebagai ciri dari globalisasi akan menguat. Untuk masuknya pasar global tidak dapat asal masuk, namun yang terpenting adalah adanya perubahan cara berpikir, seperti cara berpikir lokal menjadi cara berpikir global. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Kemudian berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca. Waktu pelaksanaannya itu terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Adapun pengertian risiko berasal dari bahasa Arab yang berarti hadiah yang tidak diharap-harap. Datangnya dari mana? Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu, yang dimana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian, baik itu kerugian kecil maupun besar, yang berpengaruh pada kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Analisis dan pembahasan. Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 30 responden. Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi, dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri. Industri konstruksi sering didefinisikan dalam bentuk kegiatan atau produk yang dihasilkannya. Pada umumnya, kegiatan ini termasuk dalam industri konstruksi seperti perencanaan, desain, konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan dan domisili. Sedangkan produk yang dihasilkan meliputi bangunan, bandar udara, pelabuhan, komunikasi dan pekerjaan gas reklamasi, serta saluran bendungan. Sudarto 2011. Adapun kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis faktor-faktor risiko dengan menggunakan analisis komponen utama pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi di Provinsi Papua diperoleh 8 aspek risiko untuk kemungkinan terjadinya kejadian. Seperti aspek-aspek risiko, aspek manajemen pengendalian dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya, aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan keuangan, aspek perencanaan usaha dan pengawasan, aspek harga dan biaya anggaran, dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan konsekuensi diperoleh 8 aspek, yaitu aspek material, peralatan dan waktu, aspek lokasi, sumber daya manusia dan mutu, aspek sosial budaya, kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pengawasan, aspek anggaran biaya, aspek perencanaan, dan aspek cuaca dan harga. Setelah sumber risiko pada perusahaan jasa konstruksi didapatkan, kemudian dilanjutkan dengan analisis risiko menggunakan skala pengukuran ASN2S. Untuk mendapatkan klasifikasi tingkatan risiko atau risk level berdasarkan kejadian, yaitu high risk terdiri dari aspek harga dan anggaran biaya, sedangkan significant risk
yaitu terdiri dari aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan keuangan, aspek perencanaan. Dan medium risk terdiri dari aspek manajemen, pengendalian, dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia dan sosial budaya, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, demikianlah video presentasi yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.